Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya mencoba mempresentasikan judul yang diserahkan kepada kami sama pembimbing, dan coba saya mempresentasikannya. Sebentar Pak, belum keluar. Nggak bisa ya. Ada keluar? Belum Pak, ini belum. Tombolnya nggak hidup. Nggak keluar Pak, ini ya. Dipresentasikan aja Pak. Atau dibantu kawan yang lain. Nggak ada suara. Presentasi aja langsung Pak. Ya Pak, ya. Ya. Bisa minta tolong dengan kawan yang lain untuk menampilkan. Bentar Pak, saya share ke grup dulu Pak, biar kawan yang publik yang share-nya Pak.
Oke, lewat HP aja Pak ya, karena laptopnya sudah blank Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan Islam. Etika manajemen pendidikan Islam. Pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Ethos berarti susila, keadaban, kelakuan, perbuatan yang baik. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Menurut Haidal Bakir, etika sering diidentikan dengan moral atau moralitas, namun meskipun sama-sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri. Sedangkan etika berarti ilmu mencari tentang etika dan buruk. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam filsafat terkadang etika disamakan dengan filsafat moral. Secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Dalam Islam, teori nilai mengenal 5 kategori, baik buruk, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk, dan buruk sekali. Nilai ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Suci yang bebas dari noda apapun jenisnya. Etika disebut juga dengan ilmu normatif, karena di dalamnya mengandung norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan. Sebagai orang menyebut etika, sebagian orang menyebut etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mempelajari keselarasan perbuatan manusia dengan dasar yang diperoleh dengan akal budi manusia. Selain itu juga, pengertian etika adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan nilai dan moral yang menentukan perilaku seseorang atau manusia dalam hidupnya. Etika merupakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma-norma yang menentukan dan terwujud dalam sikap serta pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Dengan demikian, etika merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan seseorang atau kelompok orang dalam bertindak atau bertingkah laku yang berlaku dalam sekelompok orang atau organisasi tertentu. Kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Etika dalam Islam, dalam pemikiran Islam dikenal istilah akhlak. Kata akhlak secara etimologi dalam Al-Quran tidak dikemukakan kecuali untuk tunggalnya, yaitu khuluq, diartikan dengan budi pekerti atau perangai atau tingkah laku atau tabiat. Menurut Asmaraman, khuluq memiliki akar kata yang sama, khalaqa, yang artinya menciptakan dan membentuk atau memberi bentuk. Kata yang akar katanya sama dengan itu pula adalah al-khaliq, maha atau maha pencipta, dan makhluk atau makhluk ciptaan.
Kata khulu ditemui di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Qalam 52 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar budi pekerti yang leluhur. Islam ditempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi pada dasarnya. Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral yang etika bagi kehidupan manusia. Seperti disebutkan dalam hadis, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Etika manajemen pendidikan Islam, etika manajemen pada manajemen pendidikan Islam memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberlangsungan sebuah institusi pendidikan, khususnya dalam meningkatkan public image madrasah. Karena pada hakikatnya prinsip pergerakan organisasi ditekankan kepada pola interaksi antara seseorang dengan orang lain dan sebagai jembatan antara institusi pendidikan dengan beberapa stakeholder yang ada guna menciptakan keharmonian. Ya, oleh karena itu etika menjadi dasar untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak lain, utamanya dalam aspek pengelolaan manajemen pendidikan Islam. Prinsip dasar tersebut meliputi prinsip keikhlasan dalam bertindak dan beramal akhlakul karimah. Demikianlah presentasi yang saya paparkan. Di sini masih sangat kekurangan. Mohon bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing agar etika manajemen pendidikan Islam ini lebih paham ke kami. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, harusnya narasumber ya memberikan penjelasan tentang bagaimana etika manajemen pendidikan Islam. Sebelum dibahas ya, kita perlu membuat pertanyaan supaya kita gampang menjawab ya. Jadi kita harus biasakan dalam pertemuan ini ketika kita menyampaikan materi, kita buat rumusan masalah ya, menyampaikan persoalan-persoalan dalam bentuk pertanyaan, dan itulah yang menjadi fokus kajian kita. Lalu kita kemudian jawabnya dengan ragam pendekatan ya. Jadi dibuat pertanyaan. Biasa itu dalam kajian-kajian akademik karena banyak sekali aspek yang bisa kita bahas terkait dengan materi kita hari ini. Jadi tidak mungkin kita mampu membahas semua aspek terkait dengan etika manajemen pendidikan Islam itu. Oleh karena itu kita perlu membuat batasan-batasan. Kita hanya mengkaji aspek apa. Itulah kita makanya perlu membuat sebuah pertanyaan, lalu kita buat rincian pertanyaan dari pertanyaan besar itu. Lalu kita fokus untuk menjawab pertanyaan itu.
Untuk pertanyaan hari ini kita tentu perlu mengaitkan dengan pembahasan terdahulu terkait dengan apa itu filsafat manajemen pendidikan Islam ya. Kan sudah kita diskusikan di awal bahwa filsafat manajemen pendidikan Islam itu adalah implementasi prinsip dan kaidah ajaran Islam dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Di sini kita berupaya untuk merumuskan teori-teori dalam bidang manajemen Islam, dan teori-teori itu bangun dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam ajaran Islam. Mungkin kita bisa menggunakan pendekatan Burhani atau Bayani atau Irfani atau juga Tajribi ya. Tapi intinya bahwa kita ingin Bapak Ibu atau kita semua mampu merumuskan ya teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Nah, hari ini materi kita adalah etika dalam manajemen pendidikan Islam. Maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana teori Islam atau ajaran Islam tentang etika bisa menjadi dasar dalam merumuskan teori-teori ya, atau sebagian teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Jadi itu pertanyaan besarnya, ya, bagaimana kita bisa merumuskan teori-teori manajemen pendidikan berdasarkan ajaran Islam tentang etika. Mungkin nanti bisa diberikan contoh-contoh, tapi bisa nggak narasumber kita hari ini, Bapak Edi Saputra, merumuskan ya sebuah teori dalam bidang manajemen pendidikan berdasarkan konsep Islam tentang etika ini atau akhlak ya. Memang bahasa atau istilah yang digunakan dalam silabus kita itu adalah etika, tetapi oleh banyak ulama ya ada perbedaan besar ya, ada perbedaan mendasar antara etika dengan akhlak. Oleh karena itu akan ada perbedaan, maka banyak ulama yang kurang berkenan menggunakan terminologi etika, karena istilah etika itu bukan bahasa Islam ya, melainkan bahasa Yunani. Jadi etika itu adalah bahasa filsafat ya, bahasa filsafat untuk menjelaskan tentang perilaku manusia ya, baik perilaku baik maupun perilaku buruk. Tetapi sesungguhnya ada perbedaan substansi antara etika sebagai bagian dari kajian filsafat dengan akhlak yang merupakan istilah yang berasal dari peradaban Islam. Oke, kira-kira Pak Edi Saputra bisa nggak diungkap bagaimana teori Islam dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan sebuah teori ya, misalnya dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Jadi tadi sudah diungkap ya, ada beberapa prinsip yang disampaikan terkait dengan ajaran Islam mengenai akhlak. Lalu bagaimana pengaruhnya atau implikasi dari konsep akhlak dalam Islam itu terhadap sebuah teori dalam bidang manajemen pendidikan. Jadi sesungguhnya ya, manajemen pendidikan Islam itu tentunya tidak boleh lari dari ajaran Islam ya. Dalam kajian manajemen pendidikan Islam menjadi sumber bagi kajian dalam manajemen pendidikan itu. Karena ada label Islam, sudah kita sampaikan berulang kali ya, ada disiplin manajemen pendidikan,
dan kemudian ada manajemen pendidikan Islam. Tentu saja perbedaannya di labelnya itu, ya. Manajemen pendidikan itu tidak berlabelkan Islam, tapi kita di perguruan tinggi agama Islam ini mempelajari manajemen pendidikan Islam. Nah, bukan sebatas label, ya, karena sesungguhnya melalui manajemen pendidikan Islam ini kita ingin menghadirkan, ya, bagaimana perspektif Islam tentang manajemen pendidikan atau bagaimana manajemen pendidikan yang Islami itu, atau manajemen pendidikan yang prinsip-prinsipnya atau teori-teorinya itu dibangun berdasarkan paradigma Islam. Jadi melalui diskusi-diskusi kita ini kita dituntut untuk mampu menghadirkan, ya, perspektif Islam tentang manajemen pendidikan. Di hari ini kita mengungkap sebuah pembahasan, ya, etika dalam manajemen pendidikan Islam. Kita bisa membawa diskusi kita hari ini ke persoalan yang tadi saya sampaikan, ya, bagaimana konsep Islam tentang etika atau akhlak itu menjadi dasar dalam kajian-kajian manajemen pendidikan Islam, atau dalam bahasa lainnya bagaimana kita bisa menjadikan, ya, konsep akhlak dalam Islam menjadi pondasi dalam membangun sebuah teori mengenai manajemen pendidikan. Jadi yang ditagih dari setiap narasumber itu begitu, ya, bagaimana menghadirkan perspektif Islam tentang manajemen pendidikan, atau bagaimana konsep manajemen pendidikan yang Islam itu. Silakan Pak Edi, coba. Ada nggak diungkap dalam makalahnya, ya, pengaruh etika Islami terhadap kajian manajemen pendidikan Islam? Coba Pak. Baik Pak, saya coba menjawab bagaimana sih pengaruh etika dalam manajemen pendidikan Islam. Memang pada dasarnya semua yang ada di kehidupan ini ajaran Islam lah yang sangat perfect. Maksudnya di sini kita diajarkan cara beretika. Nah, misalkan etika yang dimiliki oleh seorang pimpinan pada suatu instansi manajemen pendidikan Islam, itu salah satunya adalah bertanggung jawab. Nah, karena rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi membuat para bawahannya atau posisi bawahannya lebih rendah itu merasa terayomi dengan sikapnya atasan yang mau bertanggung jawab. Begitu juga etika dalam saling menghargai. Nah, di situ juga salah satu yang sangat dimiliki sikap saling menghargai kepada seluruh bawahan dan juga kepada salah satunya misalkan adalah peserta didik. Ada juga salah satunya mungkin bijaksananya, itu etika dalam bijaksana. Itu juga etikanya dalam adil, karena pemimpin yang ada di pendidikan, salah satunya pendidikan Islam, harus memiliki rasa keadilan yang tinggi. Artinya tidak boleh memihak kepada satu golongan, akan tetapi harus memilih yang baik dari
dari untuk kemajuan lembaga tersebut atau lembaga pendidikan Islamnya. Dan juga etika dalam bersabar. Mungkin itu juga harus memiliki sifat yang penyabar, karena setiap nantinya mungkin ada permasalahan lembaga pendidikan Islam ataupun di sekolah, misalkan di madrasah. Hal ini banyak mungkin permasalahan yang harus dihadapi nantinya yang bakalan muncul. Maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan lembaga pendidikan yang dipimpinnya kalau memang etika sabar itu nggak ada. Mungkin begitu Pak, kira-kira Pak. Atau memang kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang lain kalau memang ada mau tanggapi pertanyaan Bapak, boleh disilakan untuk kelengkapan atau kesempurnaan dari Baik, Bapak mau menanggapi, silakan, dipersilakan ya. Nah, coba ini kan terkait dengan pertanyaan dalam UAS juga ya. Bagaimana memang perkuliahan kita ini saya arahkan supaya ya dalam bidang manajemen pendidikan dan sumber-sumber Islam ya, mengingat banyak buku dan Islam, tetapi lebih banyak kajian di itu menjual Islam, ya, manajemen pendidikan Islam, tetapi isinya menghadirkan ya perspektif Islam. Mata kuliah kita ini bungkusnya Islam dan isinya juga harus Islam ya. Manajemen pendidikan supaya Bapak Ibu mulai ya ikut memikirkan bagaimana merumuskan teori-teori itu dibangun berdasarkan ajaran Islam atau khazanah Islam, baik dalam perspektif nas, falsafah maupun ilmu ya. Jadi itu ya, berulang kali saya sampaikan manajemen pendidikan Islam, tetapi tidak banyak ya khazanah Islam menjadi inspirasi bagi penulisnya dalam menghadirkan ya perspektif Islam tentang manajemen pendidikan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pandangan Ismail Raji Al-Faruq gitu ya, bahwa sehingga sains barat termasuk di dalamnya Islam education ya atau pendidikan itu terpengaruhi oleh teori-teori pendidikan barat, itu dipengaruhi oleh sekularisme itu, sehingga sains barat oleh Ismail Raji Al-Faruqi perlu diislamisasikan ya. Boleh saja kita gunakan kerangka barat, tetapi isinya harus kita sinari dengan ajaran Islam, baik itu dari Al-Quran hadis maupun pendapat para ulama kita. Intinya adalah bahwa kita harus mengkaji khazanah Islam, lalu itu kita jadikan sebagai alas dalam kajian-kajian kita dalam bidang tapi paling tidak ada sumbangan kita dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Termasuk dalam pertemuan hari ini ya, bagaimana
konsep akhlak dalam Islam itu menjadi alas dalam kajian-kajian manajemen pendidikan. Kira-kira ada nggak respon dari Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan besar tadi atau proyek besar tadi? Silakan. Oke, tidak ada ya. Baik, saya akan lanjutkan, Hasan. Ini sebenarnya kajian kita hari ini masih masuk dalam ranah landasan aksiologi manajemen pendidikan Islam ya. Sub pembahasannya adalah etika manajemen pendidikan Islam. Tapi di sini kita mendiskusikannya dari sudut filosofis ya. Bagaimana konsep etika menjadi dasar bagi perumusan teori manajemen pendidikan Islam. Tidak pun seluruhnya, bisa sebuah teori saja dari manajemen pendidikan itu yang kita kaitkan dengan konsep Islam tentang etika ya. Nah, sebelum ke situ kita harus kembali ya mendudukkan persoalan. Pertama terkait dengan makna filsafat manajemen pendidikan Islam ya. Kita diskusikan dahulu bahwa filsafat manajemen pendidikan Islam itu adalah cabang dari filsafat pendidikan Islam ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari filsafat pendidikan Islam. Nah, pengertian yang kita sepakati waktu itu adalah bahwa filsafat manajemen pendidikan Islam itu adalah implementasi prinsip dan kaidah ajaran Islam dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Maksudnya adalah bahwa teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam itu kita ambil atau kita gali atau kita raih inspirasinya dari prinsip dan kaidah ajaran Islam. Di sini seorang pakar manajemen pendidikan Islam dituntut untuk menguasai ya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ajaran Islam. Nah, disinilah sebenarnya spesialisasi ilmu itu menjadi tidak penting. Ya. Saya setuju dengan pandangan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas bahwa seorang pemikir Muslim harus menguasai banyak cabang keilmuan. Ya. Wawasannya harus universal. Seorang pakar pendidikan Islam itu harus memiliki pemahaman yang baiklah tentang cabang-cabang ilmu keislaman ya. Misalnya tafsir, hadis, bahasa Arab ya, tauhid, tasawuf, ilmu kalam, filsafat ya. Walaupun tidak mendalam tapi prinsip-prinsip umumnya itu harus diketahui ya. Karena bagaimana seorang pakar dalam bidang manajemen pendidikan Islam itu mampu menyusun teori manajemen pendidikan berdasarkan ajaran Islam, sementara dia sendiri tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu keislaman. Nah, itu sebuah hal yang pasti ya. Sebuah hal yang pasti. Tidak mungkin pakar manajemen pendidikan Islam mampu menghadirkan perspektif Islam tentang manajemen pendidikan kalau dia tidak menguasai ajaran Islam. Yang itu bisa dilihat dari penguasaannya terhadap ilmu-ilmu keislaman. Artinya adalah bahwa seorang pakar pendidikan Islam yang mutlak, kalau
tidak menguasai ilmu-ilmu keislaman, maka bagaimana mungkin itu? Oke. Jadi itu dia ya. Jadi perkuliahan kita ini kita arahkan bagaimana Bapak Ibu mulai turut serta untuk menghasilkan atau memikirkan ya konsep manajemen pendidikan yang berasaskan Islam itu, dan itu mampu kita atau menguasai cabang-cabang ilmu keislaman meskipun tidak mendalam. Baik, itu ya yang perlu kita dudukkan kembali, dan ini sebenarnya setiap pertemuan diulang-ulang karena pengulangan itu penting ya, supaya diskusi kita tetap berada pada pendidikan Islam itu adalah mengimplementasi disiplin ilmu yang hendak mengimplementasikan prinsip dan kaidah ajaran Islam dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Artinya adalah ya, di sini kita hendak berupaya turut serta menghasilkan sebuah teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam berdasarkan ajaran Islam itu ya. Dan tadi ditegaskan bahwa seorang pakar pendidikan perlu menguasai cabang-cabang keislaman meskipun secara umum. Oke, itu tentang makna filsafat manajemen pendidikan Islam yang perlu kita ketahui. Nah, jadi kita di sini tadi dituntut untuk mampu mengkonstruksi teori, ya, mampu untuk ikan Islam. Tentu saja tidak mungkin kita bahas ya, kita hadirkan perspektif Islam tentang semua tokoh. Ya. Misalnya kita ketahui bahwa dalam kajian manajemen pendidikan Islam itu ada pembahasan tentang kepemimpinan ya dalam manajemen pendidikan atau manajerial dalam manajemen pendidikan Islam. Dan salah satu pembahasannya itu adalah etika kepemimpinan ya dalam manajemen pendidikan Islam. Lalu bagaimana ya etika kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam? Tentu saja setiap peradaban di dunia ini punya perspektif tersendiri tentang etika kepemimpinan ya. Yang lalu itu ada saya ungkap seorang tokoh barat ya yang membahas tentang kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Tapi tokoh itu adalah tokoh barat, bukan muslim, dan tentu saja konsep-konsepnya belum tentu sesuai atau boleh jadi ada yang bertentangan dengan paradigma Islam. Nah, di sini kita perlu ya menghadirkan bagaimana etika kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. Lalu ketika kita mau membahas bagaimana perspektif Islam tentang etika kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam, maka kita harus ya mengetahui ya konsep Islam tentang etika. Tadi sudah sebagian sudah disampaikan. Jadi ini ada salah satu pembahasan dalam manajemen pendidikan itu adalah menghadirkan perspektif Islam tentang etika kepemimpinan. Maka mau tak mau kita harus menghadirkan ya konsep Islam tentang etika. Jadi dalam mengkonstruksi teori tentang etika kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam, maka kita harus menjadikan konsep akhlak dalam Islam sebagai dasar dalam merumuskan ya konsep etika kepemimpinan ini. Dan konsep akhlak itu bisa kita temukan dalam banyak sumber ya. Terkait dengan sumber kita kembali ke pembahasan yang lalu ya, bahwa sumber teori akhlak itu bisa kita dapatkan dari Hadratul Nas, Hadratul Falsafah, dan Hadratul Ilm ya. Kalau kita mau mengetahui perspektif Islam tentang akhlak,
maka kita harus cari informasinya dari nas, ya, dari Al-Quran, hadis, ya, pendapat para sahabat, tabi'in, ya. Nah, karena persoalan akhlak itu adalah persoalan penting dalam Islam, dan Al-Quran dan konsep akhlak itu ada diungkap dalam Al-Quran, hadis, ya, serta pendapat para sahabat dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang perspektif Islam tentang akhlak, maka kita harus cari dalam sumber-sumber dalam Hadratun Nas, ya, peradaban Nas ini. Kita cari dalam Al-Quran, bagaimana konsep Al-Quran tentang akhlak, bagaimana konsep hadis tentang akhlak, bagaimana pendapat sahabat tabi'in dan tabi'in tentang akhlak. Nah, dan tentu saja di sini kita memerlukan penguasaan terhadap ilmu-ilmu keislaman, terutama tafsir dan hadis, ya. Nah, makanya di PTAIN atau di perguruan tinggi agama Islam lah, baik swasta maupun negeri, itu memberikan pengajaran, ya, tentang ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, sejarah Islam, ya, dengan harapan bahwa semua mahasiswa Muslim di PTAIN itu memiliki wawasan tentang ilmu-ilmu keislaman. Dan ketika dia membahas tentang konsep akhlak, dia bisa melacaknya secara mandiri dalam Al-Quran, dalam hadis, atau seterusnya lah, ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana konsep Islam tentang akhlak, maka kita cari informasinya dalam Hadratun Nas ini tadi. Tapi tidak cukup dengan hanya mengacu pada Hadratun Nas, ya. Kita juga punya peradaban filsafat, ya, di mana para ulama dalam berbagai disiplin ilmu juga memiliki penafsiran, ya, yang khas tentang akhlak, ya, berdasarkan sudut pandang Islam yang dia pahami, ya. Nah, jadi Hadratul Falsafah atau peradaban filsafat menghasilkan banyak karya dalam bidang akhlak, ya. Akhlak menurut filsafat, ya, akhlak menurut tasawuf, akhlak menurut fikih, dan seterusnya. Jadi hampir semua ilmuwan dalam berbagai bidang ilmu keislaman itu menghasilkan, ya, karya dalam bidang akhlak. Itu misalnya kalau dalam filsafat, ya, kita kenal Ibnu Miskawayh menulis sebuah kitab judulnya Tahzibul Akhlak, ya. Atau Imam Al-Ghazali, ya, dalam karya monumentalnya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Atau juga ke Haji Hashim Asy'ari, ya. Dia seorang pakar hadis lah nih, tapi juga disebut-sebut sebagai seorang sufi, tapi cenderung ke hadis lah. Dia menulis Ta'lim Muta'alim, ya. Atau Imam An-Nawawi yang dikenal sebagai seorang fuqaha itu ada menulis, ya, tentang adab, ya, ada penuntut ilmu. Atau Ibnu Jama'ah juga punya kitab berjudul Ta'lim Muta'alim. Tapi ini adalah segelintir karya tulisan para ulama, ya, dalam bidang akhlak. Ada banyak sekali karya para ulama kita dari era klasik sampai era kontemporer mengenai akhlak ini. Dan itu kemudian menjadi gugusan karya dalam dan menghasilkan sebuah peradaban, ya, Hadratul Falsafah, ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan konsep akhlak, ya, selain dari Al-Quran dan hadis, kita bisa membaca karya-karya para ulama, ya, dan hampir semua ulama dalam berbagai cabang keilmuan memiliki konsep tentang akhlak, ya. Jadi ada ulama yang membahas akhlak dari sisi filsafat, ada ulama yang membahas akhlak dari sisi tasawuf, dan seterusnya. Jadi kita perlu, ya, merujuk karya-karya para ulama, ya, terkait dengan akhlak ini, karena kita hari ini bahas tentang akhlak. Dan di sini tentu saja kita perlu menguasai cabang filsafat Islam, cabang tasawuf, ya, cabang fikih, ya, dan tentu saja adalah bahasa Arab, ya. Bahasa Arab itu sebuah keniscayaan karena karangan-karangan besar dalam bidang akhlak ditulis dalam bahasa Arab, ya. Oke. Selain itu juga kita perlu melihat peradaban sains, ya. Bagaimana saintis Muslim, ya, dan terutama dalam bidang social science, ya, membahas tentang akhlak, ya.
Di sini misalnya kita ada saintis sosial kita yang terkemuka ya, itu namanya Ibnu Khaldun, meskipun dia juga dikenal sebagai seorang filosof ya. Tapi dia dianggap sebagai peletak dasar dari sosiologi modern ya. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana perspektif para ilmuwan muslim mengenai akhlak ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat kan istilah etika, karena istilah etika itu adalah istilah barat ya, tentang perilaku. Jadi ada 3 istilah itu, ada akhlak, ada etika, dan ada moral ya. Tapi sesungguhnya ada perbedaan mendasar antara akhlak, etika, dan moral ya. Etika dan moral itu adalah bahasa Yunani ya. Karena dalam filsafat Yunani itu ada pembahasan tentang etika, tentang perilaku manusia, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Tetapi pandangan para filosof Yunani atau juga Barat tentang etika, tentang akhlak. Nanti kalau kita baca di dalam buku Profesor Quraish Shihab yang berjudul Wawasan Al-Quran, di situ dijelaskan ya sepintas tentang perbedaan makna akhlak dalam Islam dengan etika dan moral itu. Jadi berbeda antara akhlak ya dengan etika dan moral. Bukan bertentangan, tapi ada perbedaannya. Ya, ada persamaan, tapi juga ada perbedaan. Sehingga para ilmuwan Muslim itu cenderung menggunakan kata akhlak, tidak menggunakan kata etika, karena ada perbedaan. Selain juga persamaan tentu, tapi ada perbedaan antara etika dan akhlak. Nah, di sini tentu saja kita perlu menggunakan bahasa Islam ya. Itu dalam makna akhlak ya. Meskipun sebenarnya lebih cocok disebut dengan istilah akhlak ya. Kita nanti bisa dibaca di karangan Al-Attas ya, tentang islamisasi ya. Termasuk dalamnya islamisasi bahasa. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa Islam dan menghindari penggunaan bahasa-bahasa yang bukan dari peradaban Islam. Itu ya. Jadi kalau kita mau mengetahui konsep Islam tentang akhlak, maka kita harus lihat dari 3 peradaban ya, nas, falsafah, dan ilmu. Kita harus baca Al-Quran, baca tafsirnya, baca hadis, baca syarah hadisnya, baca keterangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in tentang akhlak. Lalu kita lihat tinjauan para filosof muslim, para sufi, dan para fuqaha tentang akhlak, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai akhlak dalam perspektif Islam, mau tidak mau kita harus merujuk kepada 3 peradaban ini. Tapi sekadar contoh barangkali kita bisa ambil ya sebagian teori saja ya sebagai contoh. Tapi sebagai pakar manajemen pendidikan Islam, ya Bapak Ibu dituntut untuk menguasai 3 peradaban ini. Ya, bisa kita pelajari secara mandiri saya kira. Tetapi penguasaan terhadap cabang ilmu keislaman itu diperlukan oleh pakar manajemen pendidikan Islam agar bisa nanti ya kita menghadirkan perspektif Islam tentang manajemen pendidikan itu. Baik, ada banyak berarti ya, ada banyak penjelasan tentang akhlak dalam Islam. Ada banyak karya mufassir, tentu saja ya, banyak sekali mufassir yang mengulas ya perspektif Al-Quran tentang akhlak. Ada banyak kitab syarah hadis yang membahas tentang hadis-hadis tentang akhlak. Ada banyak pendapat para ulama, baik filsafat ya, dalam bidang filsafat, dalam bidang tasawuf dan seterusnya mengenai akhlak. Tapi kita ambil saja salah satu contoh. Misalnya dalam peradaban nafs itu
ya. Kita kenal sosok Profesor Muhammad Quraisy Shihab yang merupakan mufassir terkenal di Indonesia karena menghasilkan sebuah karya judulnya Tafsir Al-Misbah. Ini tafsir tahlili ya. Jadi lengkap 30 juz, berarti Pak Quraisy Shihab ini punya penjelasan tentang makna akhlak dalam Al-Quran. Nah, tentu saja karena ada ayat-ayat yang berbicara tentang akhlak dan itu dijelaskan oleh Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Misbah. Jadi kita bisa ambil ya teori Profesor Quraisy Shihab tentang akhlak dalam karyanya ini, tafsir Al-Misbah, atau juga karyanya yang lain, wawasan Al-Quran. Ini wawasan Al-Quran ini adalah tafsir tematik ya. Ini kitab tafsir juga, tapi dia tafsir tematik. Atau juga kita bisa ambil teori Ibnu Jama'ah, seorang ulama klasik ya, yang memiliki karya dalam bidang akhlak ya, akhlak guru dan murid, ta'lim muta'alim. Jadi Ibnu Jama'ah ini bisa kita ambil ya teorinya untuk penjelasan tentang akhlak. Nah, jadi tadi kita dituntut untuk menghadirkan konsep kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam berdasarkan ajaran Islam itu sendiri ya. Etika kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam, sehingga kita perlu mendudukkan persoalan tentang etika atau akhlak. Tapi begitu banyak perspektif ulama tentang akhlak itu. Di sini kita bisa saja ambil dua pendapat ya, ulama ini, Quraisy Shihab dan Ibnu Jama'ah. Bagaimana pandangan mereka tentang akhlak itu bisa kita lihat dalam karya-karya mereka. Kalau karangan Profesor Muhammad Quraisy Shihab ini ditulis dalam bahasa Indonesia, tapi kalau karangan Ibnu Jama'ah ini ditulis dalam bahasa Arab ya. Tapi dari dua teori mereka tentang akhlak, kita bisa menyusun ya konsep tentang etika kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Baik. Ini akhlak dalam wawasan Al-Quran ya. Wawasan Al-Quran ini tadi adalah karangan Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Bagaimana penjelasan Profesor Quraisy Shihab tentang akhlak dalam Al-Quran? Di sini dimulai dari dua dalil ya. Jadi sini kita menggunakan nalar bayani ya, akhlak dalam wawasan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan hadratun nas, ya, peradaban nas. Peradaban nas itu nalarnya nalar bayani ya, tafsir. Di sini Profesor Quraisy Shihab memulai ya penjelasan tentang akhlak dalam Al-Quran dengan mengutip Quran surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau berada di atas budi yang pekerti yang agung ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, itu. Kemudian ada hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu adalah persoalan penting dalam Islam ya, karena disebut dalam Al-Qur'an dan hadis ya, bahkan ditegaskan bahwa Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sehingga akhlak itu adalah tujuan dari misi kenabian Nabi Muhammad SAW ya. Apa makna akhlak itu? Nanti disebut Pak Quraisy ada maknanya tabiat, perangai, kebiasaan, kelakuan ya. Baik itu kelakuan baik dan ataupun kelakuan buruk. Ini konsep awalnya. Nah, kalau kita lihat penjelasan Profesor Quraisy Shihab tentang akhlak ya, beliau memulai bahwa Allah dan Rasulnya itu menampilkan makarimal akhlak ya, akhlak yang mulia ya. Nanti bisa dibaca di buku wawasan Al-Quran, ditegaskan bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat terpuji ya. Dalam surah Toha ayat 8 ya. Ini ayat mengenai Asmaul Husna ya. Itu surah Toha ya, ayat 8 ya.
Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat terpuji dan itu termanifestasi dalam asmaul husna. Dan asmaul husna itu dalam sebuah hadis disebut ada 99 ya. Ada 99, tapi sesungguhnya menurut Pak Quraisy Shihab ya, nama-nama atau sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an itu lebih dari 99 ya. Tetapi ada hadis yang mengungkap bahwa inna lillahi tis'a wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki 99 nama ya. Dan siapa yang menghafalnya atau mengaktualisasikannya akan masuk surga. Kemudian kata Pak Quraisy Shihab bahwa Nabi Muhammad itu memerintahkan umatnya untuk sekuat kemampuan dan kapasitasnya sebagai makhluk untuk meneladani Allah dalam semua sifat-sifatnya. Dalam hadis Nabi ya, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk berakhlak dengan akhlak Allah ya, sekuat kemampuan dan kapasitas kita sebagai makhluk. Meskipun tak mungkin meneladani secara maksimal, tapi kita dituntut untuk meneladani Allah terkait dengan sifat-sifatnya itu ya, berakhlak. Jadi kita harus berakhlak dengan Asmaul Husna itu. Allah Maha Pengasih, maka kita harus menjadi pengasih. Allah Maha Penyayang, maka kita sebagai makhluk harus penyayang. Allah Maha Pemberi, maka kita sebagai makhluk harus menjadi seorang yang pemberi. Jadi itu maksud dari takhallaqu bi akhlaqillah. Kemudian itu akhlak Allah ya, bahwa Allah juga berakhlak, ada akhlaknya, dan itu termanifestasi dalam Asmaul Husna. Kemudian Profesor Quraisy juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki akhlak mulia ya, dengan mengutip perkataan Aisyah, istri Nabi, bahwa budi pekerti Nabi itu adalah Al-Quran. Ya, itu ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya, yang artinya adalah bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi itu telah mampu bertakhallaku bi akhlaqillah. Jadi akhlak Nabi itu sebenarnya akhlak Allah. Ya, akhlak Allah, bukan Nabi itu Allah, tapi sudah mampu meneladani akhlak Allah sesuai kemampuan dan kapasitasnya sebagai makhluk. Ya, bukan berarti meneladani Allah itu menjadi khalik, tidak mungkin ya. Karena khalik dan makhluk itu berbeda ya, berbeda. Tapi kita dituntut untuk bertakhallaku bi akhlaqillah. Dan Nabi itu akhlaknya kata Sayyidah Aisyah adalah akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Qur'an ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an berjalan. Karena Nabi itu mampu membumikan Al-Qur'an dalam dirinya. Oke. Baik, itu tentang akhlak Allah dan akhlak Rasulnya menurut Quraisy Shihab ya. Kemudian ini juga teori umum ya tentang akhlak, sasaran akhlak ya. Penjelasan Pak Quraisy Shihab, dan saya kira banyak ulama juga mempunyai konsep seperti ini bahwa akhlak itu ada 3 sasarannya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Nah, akhlak kepada Allah dalam Al-Quran itu diantaranya perintah untuk memuji Allah, perintah untuk mensucikan Allah, dan perintah untuk bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi kita sebagai seorang Muslim dituntut untuk berakhlak kepada Allah. Ada akhlak kita kepada Allah. Itu ada penjelasan seorang sufi ya, seorang sufi namanya Abu Yazid Al-Bistami. Jadi Abu Yazid Al-Bistami itu adalah seorang wali ya, seorang ulama sufi terkenal. Sewaktu dia belajar tasawuf, dia mencari guru sufi. Lalu ada orang yang merekomendasikan untuk mendatangi seorang guru sufi terkenal di sebuah daerah gitu ya. Lalu dia mendatangi ya majelis guru sufi yang disebut terkenal itu. Tapi dia menyaksikan ya guru sufi itu meludah. Tapi meludahnya menghadap kiblat. Nah, akhirnya
Abu Yazid Al-Bistami tadi tidak jadi berguru kepada guru sufi yang dianggap terkenal bagi sebagian orang ya. Kenapa? Karena dia menilai bahwa guru sufi tadi tidak berakhlak, tidak beradab kepada Allah. Kenapa? Karena meludah mengarah kiblat, ke arah kiblat. Nah, itu tidak berakhlak bagi seorang sufi seperti Abu Yazid Al-Bistami. Makanya dalam tasawuf kita tidak boleh meludah ke arah kiblat. Bahkan kita lihat ya, pernah saya lihat itu ada perguruan tinggi agama Islam negeri yang toiletnya itu menghadap kiblat ya. Jadi kalau BAB gitu ya, buang air besar itu menghadap kiblat. Nah, itu kan sebenarnya tidak menampilkan akhlak kepada Allah ya. Makanya kan cenderung toilet itu tidak membelakangi atau menghadap kiblat ya. Jadi bisa menghadap timur atau menghadap barat. Nah, itu etika kepada Allah. Nah. Kemudian ada akhlak kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran kata Pak Quraisy itu kita dituntut untuk berbuat baik kepada sesama dengan berkata baik, memberi maaf, berkata lembut, memanggil dengan panggilan terbaik, mengucapkan salam dan seterusnya. Tapi intinya bahwa ada konsep Islam tentang akhlak kepada sesama manusia. Itu bisa kita gali secara mandiri lah. Tapi selain akhlak pada Allah dan manusia juga ada akhlak kepada lingkungan ya. Ada akhlak kita kepada makhluk yang bernyawa dan makhluk yang tidak bernyawa. Dan banyak ulama dalam karya-karya mereka menjelaskan tentang bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan. Misalnya kita dilarang untuk buang air kecil di lubang, ya, di lubang kecil atau lubang itu ya. Karena dikhawatirkan di dalamnya ada makhluk seperti semut, ya, ulat dan seterusnya. Atau kalau dalam etika perang dalam Islam ya, tidak boleh kita menebang pohon tanpa urgensinya, tanpa ada urgensinya. Ya, tidak boleh menebang pohon secara sembarangan, tidak boleh membunuh binatang dengan sembarangan. Jadi ada etika-etika Islam terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hewan, ya, bahkan terhadap benda mati sekalipun. Jadi itulah dia tafsiran dari Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi sekalian alam. Jadi Islam itu bukan saja ditujukan kepada manusia, ya. Dampak dari Islam itu tidak saja kepada manusia, tapi juga pada lingkungan. Makanya ada penjelasan tentang akhlak kepada lingkungan. Nah, dari konsep-konsep ini kita bisa menjadikan ya konsep-konsep ini menjadi dasar dalam upaya kita merumuskan teori tentang etika kepemimpinan ya, tentang etika kepemimpinan. Maka di sini ya secara umum sajalah saya kira ya, konsep Islam tentang akhlak Allah dan akhlak Rasulnya ini bisa menjadi dasar utama dalam perumusan teori tentang etika kepemimpinan ya. Jadi seorang manajer atau seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam itu harus pertama mampu bertakhallaku fi akhlakillah ya. Dia mampu meneladani Asmaul Husna itu dalam kegiatan sehari-harinya ya, terutama saat dia berprofesi sebagai seorang pemimpin di sebuah lembaga pendidikan. Seorang manajer, seorang pemimpin, seorang kepala sekolah harus bertakhallaku fi akhlakillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Ya, jadi seorang manajer itu adalah seorang yang pemaaf, penyayang, pengasih, pemberi, ya, dan seterusnya. Jadi harus mampu memanifestasikan atau membumikan Asmaul Husna dalam dirinya saat dia berada di lingkungan pendidikan sebagai seorang pemimpin. Atau juga seorang manajer atau seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam itu harus mampu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang pemimpin itu dia siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Kalau di dalam buku Profesor Quraish Shihab ya, yang tadi judulnya Wawasan Al-Quran, itu ada dijelaskan ya tentang sifat-sifat para nabi. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya
bagaimana sifat-sifat para nabi dan rasul, ya, bagaimana sifat Nabi Adam, bagaimana sifat Nabi Nuh, bagaimana sifat Nabi Ibrahim, bagaimana sifat Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan intinya adalah bahwa dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, seorang manajer itu harus mampu meniru, ya, meniru atau meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul, terutama tadi siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Saya kira teori Barat tentang etika kepemimpinan tidak seperti itu, ya. Teori Barat tentang etika kepemimpinan mereka hasilkan dari pandangan mereka tentang etika, ya. Dan etika menurut Barat dengan etika menurut Islam itu berbeda, ya. Etis tidak etis antara dunia Islam dengan dunia Barat itu berbeda. Ya. Menurut mereka tidak etis, ya, tapi menurut kita bisa etis, atau sebaliknya, ya. Misalnya di dunia Barat, ya, pernikahan sesama jenis itu bermoral. Laki-laki menikah dengan laki-laki di dunia Barat itu bermoral, karena di sana legal. Prinsip mereka human right, ya, hak asasi manusia yang bervisi sekularis. Ya. Tapi dalam perspektif Islam, pernikahan dengan sesama jenis itu bukan saja tidak bermoral, tapi juga melawan ajaran Islam, ya, melawan sunnatullah, ya, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa ternyata konsep Islam itu bisa menjadi dasar dalam perumusan teori-teori manajemen. Salah satu contohnya tadi teori tentang etika kepemimpinan, ya. Etika kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. Tapi ini secara umum saja, tapi dari sini kita bisa secara mandiri nanti Bapak Ibu merincinya, ya. Ya, bagaimana seorang manajerial itu, seorang manajer bertakhallaku bi akhlakillah. Bagaimana seorang manajer atau seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam itu meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul. Itu kan bisa kita rinci secara mandiri, ya, tapi secara umum begitu, ya. Jadi demikianlah, ya, implikasi ajaran Islam dalam bidang akhlak terhadap teori etika kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. Dan sesungguhnya harus Bapak Ibu yakinilah bahwa ajaran Islam itu sangat kaya, ya. Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kata Allah, kami turunkan kepada engkau sebuah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Itu kata Al-Qur'an sendiri. Jadi aneh kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu tidak sempurna, Islam itu tidak lengkap. Islam itu adalah agama yang lengkap sebagaimana penjelasan Al-Qur'an. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', ya. Atau belum lagi nanti ayat terakhir dari Al-Qur'an, ya, yang menyebutkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Al-Qur'an ditafsirkan oleh Nabi melalui hadis, ya. Lalu Al-Qur'an dan hadis ditafsirkan oleh para ulama yang merupakan pewaris para nabi dan rasul. Al-ulama'u warasatul anbiya. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu, ya, mendalami Al-Qur'an dan tafsirnya, hadis dengan syarah hadisnya, dan membaca karya-karya para ulama dalam berbagai bidang, ya, karena ketiga sumber itu sangat berkontribusi bagi Bapak Ibu dalam diskusi tentang pendidikan Islam, ya, khususnya manajemen pendidikan Islam. Kita sebagai pakar pendidikan Islam, ya, perlu belajar tentang konsep Barat tentang pendidikan atau manajemen pendidikan. Tetapi jangan lupa bahwa peradaban Barat itu dibangun atas dasar sekularisme, ya, dan itu tidak sesuai dengan paradigma Islam. Karena itu kita dituntut untuk mampu menghadirkan perspektif Islam tentang pendidikan, khususnya perspektif Islam tentang manajemen pendidikan. Kita sesungguhnya bisa membuat teori manajemen
pendidikan berdasarkan Islam. Atau paling tidak kita bisa melakukan Islamisasi terhadap teori-teori manajemen pendidikan umum. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi intinya bahwa kita harus mampu menghadirkan ya konsep manajemen pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Nah, itu barangkali dari saya. Nah, silakan kalau ada tanggapan-tanggapan, sangat bagus sekali untuk memperkaya khazanah kita terkait dengan etika manajemen pendidikan Islam. Jadi sengaja saya tidak membawa Bapak Ibu untuk menelaah teori-teori yang ada tentang etika manajemen pendidikan Islam. Ya, kita bisa baca ya bagaimana pakar manajemen pendidikan Islam. Kita bisa baca teori para pakar manajemen pendidikan Islam tentang etika manajemen pendidikan. Bisa kita baca. Tetapi kita harus mampu juga untuk menghadirkan perspektif lain ya tentang etika manajemen pendidikan ya. Bagaimana seorang manajer misalnya beretika menurut sudut pandang Islam. Jadi karena ini tingkatnya pasca sarjana di level magister ya, kita atau Bapak Ibu harus mulai ya terlibat dalam riset-riset untuk mengembangkan kajian-kajian dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Saya kira demikian. Kalau ada tanggapan sangat bagus sekali. Sedikit Ustadz. Ya Bu. Bu. Jadi yang dapat saya simpulkan nama, cuma kalau etika digunakan di luar Islam, sementara moral atau akhlak itu bahasanya Islam, begitu Ustadz? Ini saya bacakan penjelasan Profesor Quraisyah Bu ya. Dia kan pakar tafsir sehingga dia menghadirkan perspektif Islam tentang akhlak dan apa perbedaannya dengan etika. Jadi kata beliau, etika itu dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Padahal akhlak itu lebih luas maknanya karena mencakup beberapa hal ya. Tidak saja berkaitan dengan tingkah laku lahiriah, tapi tingkah laku batiniah ya. Sehingga akhlak itu mencakup berbagai aspek ya. Tadi ada aspek akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk ya, sesama manusia maupun kepada lingkungan. Jadi kajian etika itu hanya berkaitan dengan kajian tentang sopan santun antara sesama manusia secara lahiriah saja. Jadi pembahasan etika itu sopan santun antar sesama manusia. Bagaimana kita beretika kepada sesama manusia. Itu pun terhadap perilaku yang bersifat lahiriah, tidak bersifat batiniah. Sementara akhlak itu mencakup tingkah laku secara lahiriah maupun tingkah laku secara batiniah. Ya. Jadi akhlak tadi dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia. Sementara akhlak itu ada pembahasan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Jadi cakupan dari kajian akhlak itu adalah aspek-aspek perilaku secara lahiriah maupun aspek-aspek perilaku secara batiniah. Ya. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada selain manusia. Jadi kalau kita baca ya filsafat etika itu memang pembahasannya tentang perilaku lahiriah kepada sesama manusia. Kalau akhlak itu cukup luas tadi katanya ya, sangat luas ya. Tidak saja bersifat lahiriah tapi juga bersifat batiniah. Tidak hanya kepada manusia, tapi juga terhadap alam. Jadi itu apa ya? Karena ada perbedaan terkait dengan
keberadaannya. Bahwa menurut Islam itu keberadaan itu ada yang gaib dan ada yang syahadah. Ada yang spiritual, ada yang bersifat material. Bahwa alam itu ada yang gaib, ya ada yang tak tampak atau alam spiritual, dan ada alam yang syahadah atau yang material. Islam itu mengakui ada dunia, ada akhirat. Akhirat itu gaib, dunia itu syahadah. Oleh karena itu Islam menghadirkan konsep perilaku atau akhlak kepada yang gaib dan juga akhlak kepada yang syahadah. Akhlak kepada yang gaib misalnya apa? Akhlak kepada Allah, ya. Akhlak terhadap yang lahiriah apa misalnya? Akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada binatang, akhlak kepada tumbuhan. Nah, jadi sasaran akhlak itu ada yang kepada aspek batiniah yang gaib, misalnya Allah dan seterusnya. Ada akhlak kepada yang lahiriah, itu kepada makhluk yang ada di alam dunia ini. Jadi sangat luas dia ya cakupan dari akhlak. Berbeda dengan etika sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Quraisyad dalam karyanya itu. Jadi etika itu dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Nah, kalau akhlak itu, kalau kita gunakan kajian tasawuf ya, kita ada akhlak kita terhadap tubuh kita dan akhlak kita terhadap ruh kita. Itu pembahasan tasawuf ya. Misalnya seorang muslim itu dilarang berpikiran kotor gitu ya. Itu kan akhlak kepada ruh ya. Kenapa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, itu kan lahiriah. Tapi puasa itu juga menahan dari segala yang membatalkan puasa ya, dari hawa nafsu dan seterusnya. Makanya beda dia puasa orang yang bersifat lahiriah dengan puasa orang yang batin itu. Jadi ada puasa lahiriah, ada puasa batiniah ya. Puasa lahiriah itu ya dia menahan lapar dan dahaga saja. Tapi ada orang yang puasa lahiriah sekaligus puasa batiniah ya. Dia pikirannya positive thinking ya. Ruhnya berzikir, bukan hanya lidahnya berzikir gitu. Jadi kalau kita lihat ajaran kaum sufi itu ada pembahasan tentang bagaimana adab kita terhadap tubuh kita ya. Adab terhadap tubuh itu misalnya ya membersihkan tubuh kita dengan cara yang sudah diajarkan oleh Islam. Tapi ada juga membersihkan ruhani kita. Jadi yang dibersihkan itu bukan hanya jasad tapi juga ruh. Kalau kita tidak membersihkan ruhani kita, berarti kita tidak berakhlak kepada ruh kita. Mungkin selama ini banyak orang yang hanya berakhlak kepada jasadnya saja. Yang diservis itu jasadnya. Ya, memakai bedak, memakai lipstik, memakai apalah macam-macam ya. Rambutnya di rebonding ya. Pakaiannya bagus, pakaiannya mahal. Itu kan berarti hanya menservis jasadnya saja, aspek lahiriahnya saja. Padahal manusia itu ada lahiriah, ada batiniah. Ya. Sehingga sasaran akhlak itu ya akhlak terhadap diri sendiri ya, akhlak terhadap jasmani kita, akhlak terhadap ruhani kita. Ya. Begitu juga terkait dengan sasaran akhlak tadi ya, akhlak kepada sesuatu yang lahiriah. Ya, misalnya akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada hewan, dan akhlak kepada tumbuh-tumbuhan atau bahkan benda mati. Selain itu ada akhlak batiniah ya, akhlak terhadap sesuatu yang tak tampak, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada juga akhlak terhadap ruh ya, terhadap ruh orang tua ya, terhadap ruh orang tua. Kan ada akhlak kita juga ya, yang diajarkan ya, bagaimana kita berperilaku terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kan ada itu diajarkan. Jadi itu dia. Jadi akhlak itu mencakup tingkah laku lahiriah sekaligus tingkah laku batiniah. Sementara etika itu hanya membahas tentang tingkah laku secara lahiriah saja.
bagaimana bertutur kata kepada orang lain. Meskipun ya bertutur kata pada orang lain bisa ada orang yang di depan orang lain sangat manis, tetapi hatinya tidak seperti yang ditampilkan. Jadi bisa ganda itu. Tapi ya, jadi dalam kajian filsafat kita itu beretika kalau kita itu berkata manis kepada orang lain, walaupun hati kita menolak. Itu sudah etis, ya, menampilkan etiket yang baik, ya, berlembut kepada musuh, itu beretika itu, lembut kepada musuh kita. Jadi ketemu dengan musuh, ya, atau bertemu dengan orang yang tak disukai, kita menampilkan perilaku yang lembut, berkata lembut, ya, bertutur kata lembut, ya, bertutur kata manis. Itu sudah beretika. Tapi etika tidak menyentuh pada yang batin, ya. Apakah ketika bertutur kata lembut itu hati kita juga sebenarnya memang sesuai dengan lisan kita? Itu enggak kajian etika, karena etika tadi hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Makanya Pak Quraisy Shihab tidak menggunakan etika dalam Al-Quran, tapi menggunakan term akhlak dalam Al-Quran. Karena beda, ya, akhlak dengan etika. Etika itu adalah kajian filsafat. Filsafat itu ada filsafat barat, ada filsafat Islam. Ya, para filosof Muslim tidak menggunakan kata etika. Misalnya tadi Ibnu Miskawih, ya, menulis sebuah buku dalam bidang akhlak. Judul bukunya itu Tahzibul Akhlak, bukan Tahzibul Etiket. Gitu. Enggak digunakan kata-kata etika, tak digunakan kata-kata etik atau etos. Etik dan etos itu bahasa Yunani. Oleh karena itu yang mengembangkan filsafat etika itu adalah para filosof Yunani yang tidak tersinari oleh wahyu, ya. Mereka membahas baik dan buruk berdasarkan pikiran, sementara akhlak itu mendasari konsep baik dan buruk berdasarkan penjelasan wahyu, ya, Al-Quran, dan juga penjelasan Nabi melalui hadisnya. Nah, jadi beda dia. Nah, kalau kita ambil teori Al-Attas tentang islamisasi bahasa, maka seorang muslim, seorang pemikir muslim, siokianya menggunakan term-term Islam, bukan term-term di luar Islam. Etika itu terminologi di luar Islam. Bukan berasal dari peradaban Islam, tapi berasal dari peradaban Yunani. Islam punya term sendiri, akhlak. Apakah sama? Ya, secara umum sama-sama berbicara tentang tingkah laku. Tetapi ada banyak perbedaan, ya, antara etika dan akhlak. Nah, di sini karena ulama menggunakan kata akhlak, maka janganlah kita tidak menggunakan istilah akhlak. Kurang keren, lebih keren istilah etika. Itu kan persoalan keren. Tapi kalau persoalan substansi, ya, ada perbedaan, ya, makna antara etika dan akhlak. Oleh karena itu kita gunakanlah bahasa-bahasa Islam. Kita perkenalkanlah terminologi-terminologi yang dikenalkan oleh para ulama. Oke, gitu Bu, ya. Jadi berbeda dia. Akhlak dengan etika itu berbeda, dan memang hampir semua buku saya kira membedakan antara akhlak dengan etika dan moral. Karena etika dan moral itu adalah kajian filsafat tentang perilaku manusia, dan itu belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Sementara Islam punya term sendiri, akhlak. Dan kajiannya ada perbedaan signifikan, ya. Tadi ditegaskan etika itu berkaitan dengan tingkah laku manusia secara lahiriah. Sementara Islam itu menghadirkan konsep akhlak yang mencakup perilaku manusia secara lahiriah maupun secara batiniah. Oke, itu Bu, ya. Sudah jam 6:08. Gimana Pak Amin? Kita lanjut atau sambung besok? Baik Ustadz, terima kasih. Iya, Tapi Bu. masih penasaran nih, satu lagi bisa Ustadz? Oke, tapi besok aja dijawab, ya. Udah jam 6 lewat. Saya di luar ini. Karena gini, apa namanya? Yang tadi yang pertanyaan besar, bagaimana etika bisa menjadi dasar dalam merumuskan teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Sudah 1,5 jam, saya belum bisa menangkap jawabannya, Ustadz. Bisa nggak kira-kira contohnya teori-teori yang Tadi sudah disampaikan, misalnya tentang etika pemimpin di lembaga pendidikan Islam, ya.
Bagaimana Oh iya seorang iya. pemimpin di lembaga pendidikan Islam? Itu kan kajian manajemen itu. Bagaimana kita bisa menghasilkan teori kepemimpinan dalam manajemen pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Ya, kita ambil teori Islam, salah satu teori Islam tentang etika atau tentang akhlak. Ada hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Itu saja kita ambil misalnya. Berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Itu kan hadis Nabi. Kita ambil saja itu sebagai grand teori untuk merumuskan teori tentang kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. Bagaimana seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam? Misalnya itu pertanyaan besarnya. Berdasarkan ajaran Islam. Maka jawaban berdasarkan grand teori tadi adalah bahwa seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam harus mampu bertakhallaqu bi akhlaqillah. Jadi hadis tadi bisa jadi teori besar ya. Bertakhallaqu bil akhlaqillah. Itu kalau kita terapkan di dunia pendidikan, kalau diterapkan di dunia politik juga bisa. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang presiden dalam perspektif Islam. Maka seorang presiden dalam perspektif Islam adalah presiden yang mampu berakhlak dengan akhlak Allah. Dalam bidang ekonomi juga bisa. Jadi sebenarnya satu hadis bisa menjadi inspirasi bagi para pakar dalam berbagai disiplin keilmuan. Khususnya dalam bidang kita. Jadi bagaimana kita, ini bahasa Pak Quraisyhab ya, bahasa Pak Quraisyhab itu kan ada bukunya berjudul Membumikan Al-Quran. Dalam konteks diskusi kita ini, bagaimana Al-Quran itu dibumikan. Bagaimana membumikan Al-Quran dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Atau bagaimana membumikan hadis dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Maka kita cari hadis-hadis, lalu kita jadikan grand teori dalam kajian manajemen pendidikan. Tadi ada hadis, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Ya. Jadi secara umum, seorang manajer itu harus berakhlak. Akhlaknya harus akhlak Allah. Apa itu? Dia harus mampu membumikan Asmaul Husna dalam profesinya. Jadi seorang manajer itu harus pengasih, penyayang, pemaaf, penyabar, ya, lembut, ya, dan seterusnya. Atau tadi grand teorinya adalah bahwa seorang para nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat terpuji ya. Seorang nabi itu siddiq, seorang nabi itu amanah, seorang nabi itu tabligh, seorang nabi itu fatonah. Itu kajian tauhid itu ya. Tapi bisa kita jadikan sebagai dasar pengembangan teori tentang etika kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. Jadinya seperti apa? Seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam itu harus siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sebenarnya kan 4 teori itu kan kajian tauhid itu. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tapi kajian tauhid bisa kita jadikan sebagai dasar pengembangan teori pendidikan, khususnya manajemen pendidikan Islam. Jadi teori tauhid bisa jadi teori pendidikan. Ya, bagaimana Nabi? Nabi itu kan pemimpin dia, pemimpin umatnya. Sifatnya seperti apa? Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, oleh karena itu, kalau kita tarik ke kajian manajemen pendidikan Islam, maka seorang pemimpin harus mampu meniru kepemimpinan Nabi. Seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam harus mampu meniru akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Ya, kita bisa dekati dari perspektif sejarah. Bagaimana Nabi dalam sejarah peradaban Islam. Ya kan ada dalam sejarah peradaban Islam itu ada pembahasan tentang sirah nabawiyah. Ya, dalam sirah nabawiyah itu dibahas sifat-sifat Nabi ya. Bagaimana Nabi bersikap kepada non-muslim, bagaimana Nabi bersikap kepada anak-anak, bagaimana Nabi bersikap pada istrinya, bagaimana Nabi bersikap pada orang tua, bagaimana Nabi bersikap kepada orang cacat, dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat mulia. Nanti kita identifikasi apa saja sifat-sifat Nabi ya, apa saja sifat-sifat Nabi Muhammad. Ya intinya seperti hadis atau seperti dari ungkapan Aisyah tadi bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi itu adalah Al-Quran berjalan. Nabi itu berakhlak dengan
sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Lalu kita tarik itu jadi kajian manajemen pendidikan Islam, khususnya teori tentang kepemimpinan. Ya, pemimpin dalam lembaga pendidikan Islam harus mampu mengaktualisasikan sifat-sifat para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang manajer itu adalah seorang yang pemaaf, sebagaimana Nabi Muhammad itu memaafkan orang yang sering melempari Nabi dengan kotoran. Kan ada ceritanya itu ya, bagaimana ada seorang kafir ya, kafir Quraisy yang sering melempari Nabi dengan kotoran unta. Lalu kemudian si kafir Quraisy tadi sakit, lalu Nabi menjenguknya. Nah, itu kan sifat pemaaf Nabi. Maka seorang manajer di lembaga pendidikan Islam, seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam juga harus pemaaf. Nah, jadi intinya adalah kalau kita ambil teori dari Pak Quresyap tadi bahwa ada akhlak Allah dan ada akhlak Rasul, maka seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam itu harus bertakhallaku bi akhlaqillah atau berakhlak dengan akhlak Rasul. Bagaimana rinciannya ya bisa Bapak Ibu sendiri susun. Tapi itu adalah prinsip dasarnya. Ya. Kalau rincian-rincian itu kajian ilmu, Bu. Karena kita ini kajian filsafat, jadi yang general saja kita pikirkan. Nanti yang rinciannya itu urusan saintis. Tapi prinsip dasarnya kan kita tahu bahwa kajian manajemen pendidikan Islam itu bisa kita ambil inspirasinya dari ajaran Islam. Baik itu dalam Al-Quran hadis maupun karya-karya para ulama maupun kehidupan para nabi dan rasul serta para orang-orang yang soleh lah. Jadi sebenarnya menarik sekali kajian kita ini kalau kita mampu menguasai cabang-cabang keislaman ya, cabang-cabang ilmu keislaman. Karena sesungguhnya ilmu-ilmu keislaman itu memberikan sumbangsih dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Nah, memang itu pekerjaan berat untuk menguasai cabang-cabang ilmu keislaman. Tapi paling tidak kita bisa ambil lah. Ya misalnya kita kuasai konsep Al-Quran dan hadis tentang banyak hal. Lalu konsep Al-Quran dan hadis itu kita jadikan sebagai sumber utama perumusan teori-teori manajemen pendidikan Islam. Sangat banyak ya teori-teori manajemen pendidikan Islam itu, tapi tidak mungkin kita bahas satu persatu. Tapi tadi kita ambil contoh bagaimana kita mampu merumuskan teori kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam berdasarkan konsep Al-Quran tadi mengenai akhlak. Kan tadi itu contohnya bagaimana kita menyusun teori dari ajaran Islam. Jadi di sini kita jadikan ajaran Islam itu sebagai bahan baku untuk merumuskan teori-teori pendidikan, khususnya teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Bahasa Pak Quresyap tadi adalah membumikan Al-Quran dalam bidang pendidikan. Bahasa Pak Quresyap tadi membumikan Al-Quran, tapi saya tambahkan bahwa kita perlu membumikan Al-Quran dan hadis dalam kajian-kajian manajemen pendidikan Islam. Bagaimana Al-Quran dan hadis memberikan inspirasi bagi kita untuk kita mampu menghasilkan teori-teori pendidikan ya atau juga manajemen pendidikan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi untuk bisa ke arah sana tentu saja kita dituntut untuk menguasai Al-Quran dan hadis, dan menguasai Al-Quran dan hadis harus ditopang dengan penguasaan ilmu tafsir ya, dan ilmu hadis supaya kita tidak salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi paling tidak kita bisa ambil pendapat para mufasir ya mengenai ayat-ayat Al-Quran ya, mengenai ayat Al-Quran. Lalu pandangan mereka itu kita jadikan sebagai grand teori dalam pengembangan teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Oke, itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami atau setelah ini bisa dipahami atau nanti malam bisa direnung-renung ya apa maksudnya ya. Tapi intinya adalah kita harus mengisi konsep-konsep pendidikan dengan sinaran Al-Quran dan hadis. Atau kalaupun tidak,
kita melakukan islamisasi terhadap teori-teori pendidikan dan manajemen pendidikan dari barat itu, ya. Jadi bisa kita konstruk ulang atau mengislamisasikan teori yang sudah ada atau juga membuat teori yang baru. Dan ini memang butuh riset ya, butuh riset-riset mendalam ya. Nah, saya kira nanti Bapak Ibu bisa kalau memungkinkan meneliti konsep-konsep manajemen dalam karya-karya para ulama atau dalam Al-Quran atau dalam hadis. Tetapi memang ada tantangannya ya, Bapak Ibu harus mampu menguasai konsep-konsep Al-Quran ya, ilmu ulumul Quran ya, ulumul hadis ya, juga bahasa Arab ya, memang itu tuntutannya. Maka tadi saya bilang untuk menjadi pakar manajemen pendidikan Islam mutlak harus menguasai cabang ilmu-ilmu keislaman ya, supaya bisa menghadirkan konsep manajemen pendidikan yang Islami itu ya. Tidak mungkin seorang pakar manajemen pendidikan Islam mampu menghadirkan konsep yang Islami tentang keahliannya kalau dia tidak menguasai Islam ya, ilmu-ilmu keislaman itu. Oke. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya, sudah pukul 6:20. Besok kita lanjut kembali. Kira-kira jam berapa besok Pak Amin? Seperti biasa Ustaz, pukul 14. Pukul 14 ya. Oke, saya kira sekaligus dengan penyerahan naskah jawaban ya ujian akhir semester itu. Dan diskusi kita hari ini juga ada soalnya itu ya. Bagaimana teori Islam tentang etika menjadi dasar bagi perumusan teori-teori manajemen. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini saya tanyakan kembali dalam ujian akhir semester itu. Terima kasih. Ya, nomor 5. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah di screenshot ya. Baik, kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.